Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dela. Saya sebagai kandidat tim Public Relation di PT Hybrid Good akan menjelaskan 5 pilar etika humas menurut Patricia Jefferson 2008. Yang mana saya memahami bahwa peran humas tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan etis dalam setiap tindakan komunikasi yang dilakukan. Oleh karena itu, saya sangat menjunjung tinggi kelima pilar etika humas ini sebagai pedoman utama dalam menjalankan profesi ini. Berikut pandangan saya mengenai kelima pilar tersebut. Yang pertama adalah veracity atau to tell the truth, adalah konsep untuk menyampaikan kebenaran yang merupakan tahap awal bagi dasar-dasar asumsi tentang berperilaku etis. Prinsip ini dapat mengajarkan bahwa seorang PR harus selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat. Nah, bagi saya, kejujuran dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi baik itu kepada publik, kepada media, ataupun kepada stakeholder adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik terhadap perusahaan, yang berarti tidak memanipulasi fakta, tidak menyebarkan hoax, dan selalu bersikap transparan, terutama saat menghadapi krisis yang terjadi di perusahaan. Contohnya, pada saat terjadi isu negatif terhadap perusahaan terkait masalah produksi ataupun masalah layanan, saya sebagai humas dapat menyampaikan secara jelas dan saya sebagai humas dapat menjelaskan bahwa klarifikasi yang saya sampaikan dapat disampaikan secara jelas dan juga harus menjelaskan langkah-langkah perbaikan secara jujur, dan saya juga harus menyampaikan fakta dengan cara yang tanggung jawab. Yang kedua yaitu non-malfeasance atau to do no harm, merupakan konsep dasar yang perilaku moral, yaitu menyediakan satu analisis pertanyaan dari berbagai keputusan yang telah diambil oleh organisasi sebelum organisasi tersebut mengambil keputusan. Nah, sebagai humas, saya memiliki tanggung jawab untuk tidak merugikan siapapun, baik itu dari internal maupun eksternal. Dalam pengambilan keputusan komunikasi, saya akan mempertimbangkan dampak yang terjadi di jangka panjang maupun jangka pendek, yang mana itu yang dapat merugikan baik terhadap masyarakat, lingkungan, karyawan, atau hal lainnya. Sebagai contoh, saya sebagai PR atau humas tidak akan menyebarkan kampanye yang dapat menjelekkan pesaing atau menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan ketakutan dan keresahan publik, dan saya percaya bahwa humas harus dapat menjaga keselamatan moral dan sosial perusahaan, bukan hanya untuk mengejar citra saja. Yang ketiga yaitu beneficence atau to the good. Merupakan bentuk lain dari prinsip untuk tidak menyakiti orang lain, namun berperilaku proaktif dalam konteks positif. Misalnya, membangun suatu program hubungan antara komunitas dengan cara mencari sponsor untuk kegiatan amal yang memberikan dampak positif atau kebaikan bagi publik. Nah, pandangan saya sebagai calon anggota tim Public Relation di PT Hybrid Good, saya memandang prinsip beneficence ini sebagai nilai utama dalam menciptakan hubungan yang baik bagi publik. Saya dapat mempercayai bahwa PR atau humas bukan hanya sekedar menyampaikan informasi terkait perusahaan saja, tetapi humas juga dapat menjadi jembatan kepedulian sosial antara perusahaan dan masyarakat. Maka dari itu, saya sebagai humas harus dapat menjalankan peran aktif dan positif bagi masyarakat atau publik dengan menjalankan program, menjadi sponsor pada kegiatan pendidikan, pelatihan, atau juga bisa membantu dalam kegiatan UMKM. Nah, dengan melakukan hal-hal tersebut, saya yakin perusahaan tidak hanya dikenal karena produknya saja, tetapi juga karena kontribusinya terhadap masyarakat. Selanjutnya yang keempat yaitu confidentiality atau to respect privacy. Artinya, prinsip menghormati wilayah pribadi orang lain dan tetap menjaga kerahasiaan informasi sebagai profesional humas. Saya
Saya memahami pentingnya menjaga kerahasiaan informasi internal dan privasi individu. Informasi sensitif perusahaan atau klien bukan untuk konsumsi publik, kecuali telah mendapatkan izin resmi dari pihak terkait. Contohnya, dalam berperan sebagai PR atau humas, otomatis saya nih akan sering mengakses informasi internal kepada perusahaan atau data milik klien. Nah, dalam kejadian ini, saya sebagai humas harus dapat menjaga kerahasiaan data tersebut dengan baik dan jangan sampai saya membocorkan kepada pihak luar yang tidak berkepentingan. Yang mana hal ini juga merupakan bagian dari sikap profesionalitas dan etis dari seorang PR atau humas. Yang kelima yaitu fairness atau to be fair and social responsible. Artinya, prinsip yang mengharuskan untuk saling menghormati setiap individu dan masyarakat agar keputusan yang diambil adalah keputusan yang adil bagi semua pihak. Nah, prinsip ini artinya dapat bersikap adil dan tanggung jawab secara sosial terhadap semua pihak, yang mana saya sebagai humas harus dapat memastikan bahwa dalam setiap komunikasi atau dalam setiap keputusan, semua orang yang berkaitan harus dapat diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi. Yang misalnya nih, dalam menyusun kampanye atau pesan, saya tidak boleh berpihak kepada kelompok manapun atau saya juga jangan sampai merugikan kelompok lainnya. Saya juga harus dapat mengedepankan kepentingan publik dan dapat memastikan bahwa setiap tindakan PR atau humas yang membawa dampak positif dan dapat membawa manfaat bagi masyarakat atau publik. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari kelima pilar etika humas ini bukan hanya sekedar prinsip teoritis saja, tetapi merupakan nilai-nilai profesional dan pedoman penting yang harus dijalankan dengan konsisten. Dan saya yakin jika saya diterima sebagai PR di PT Hybrid Good, saya akan selalu berpegang dengan prinsip tersebut dalam menjalankan tugas. Dengan selalu mengedepankan kebenaran, kehati-hatian, kepedulian, kerahasiaan, dan keadilan, saya siap menjaga nama baik perusahaan dan membangun hubungan yang baik bagi perusahaan di mata publik. Demikian penjelasan yang saya sampaikan terkait kelima pilar etika humas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.